Bayangin, lu datang ke kantor seperti biasa. Tapi itu bukan sekedar kantor. Itu kantor yang lu buat dari nol. Yang dulu karyawannya diri lu sendiri. Dan sekarang udah ratusan karyawannya. Tapi hari itu, karyawan-karyawan yang lu ambil, orang-orang yang lu percaya, semua orang yang bekerja untuk lu, duduk di ruangan dan bilang, lu gak dibutuhkan lagi. Dan lu dipecat oleh perusahaan yang lu buat sendiri dan lu rintis sendiri. Kebayang nggak seberapa memalukan dan seberapa keselnya diri lu kepada orang-orang tersebut? Dan itu yang terjadi pada Steve Jobs di tahun 1985. Dia dipecat oleh Apple, perusahaan yang dia buat sendiri, perusahaan yang dia buat dari garasi, yang udah dia rintis selama 10 tahun, hilang begitu saja. Steve Jobs sendiri pernah bilang, dia merasa seperti udah nggak punya tujuan lagi, dan dia udah 30 tahun dan nggak tahu harus apa lagi. Tapi dari titik paling gelap itu, Steve Jobs buat dua perusahaan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat hebat. Yang pertama mungkin lu tahu itu adalah Pixar Studio yang membuat film-film seperti Toy Story dan lain-lainnya. Dan juga dia buat perusahaan yang bernama Next yang akhirnya dibeli oleh Apple dengan harga $429 juta. Dan akhirnya Steve Jobs bisa kembali sebagai CEO di Apple. Ini cerita yang banyak orang ceritakan saat mau bilang ke lu jangan takut gagal. Mereka akan bilang gagal itu biasa, kegagalan itu adalah kunci sukses. Coba lihat aja Steve Jobs, dulu dia gagal, dulu dia dipecat, sekarang seberapa kayanya. Tapi ada satu hal, ada satu poin yang mereka tidak ceritakan dan jarang mereka bahas, yaitu adalah Steve Jobs, walaupun gagal, walaupun dipecat, Dia masih kaya, bos. saat Steve Jobs dipecat, dia nggak jatuh miskin. Dia punya jutaan dolar dalam bentuk saham, dia punya reputasi yang udah dia bangun, dia punya image, dia punya nama. Jadi, dia punya banyak modal dan koneksi untuk memulai hal yang baru dan yang lebih besar dari itu. Untuk Steve Jobs, kegagalan memang guru terbaik. Tapi untuk kita, untuk orang biasa seperti kita, mungkin kegagalan adalah akhir segalanya. Dan hari ini, gue mau ngajak lu jujur soal hal itu. Yang pertama, kegagalan itu adalah suatu hal yang menakutkan. Jangan pernah denger orang yang bilang, jangan takut gagal. Gagal itu normal, gagal itu suatu hal yang ya udah embrace aja, nggak ada masalahnya untuk gagal. Yang sebenarnya benar, gagal itu biasa. Tapi itu suatu hal yang menakutkan, yang seharusnya kita hindarkan kan ya. Karena teman-teman ya, kegagalan artinya ya kita kalah. Kita melakukan hal yang salah. Dan itu bukan suatu hal yang pleasant atau suatu hal yang menyenangkan. Bagi banyak orang, kegagalan itu adalah akhir segalanya. Kalau Steve Jobs di PHK, mungkin dia bisa aja buat perusahaan yang lebih besar dalam waktu beberapa minggu. Tapi bagi banyak orang di PHK, itu adalah akhir bagi segalanya, bos. Mereka mungkin nggak bisa kasih makan buat keluarganya, mungkin bahkan nggak bisa punya rumah, nggak bisa ngontrak. Jadi, poin gue adalah, untuk jatuh gagal dan bisa bangkit lagi itu adalah sebuah privilege yang sangat-sangat besar dan banyak orang nggak punya. Untuk bisa nyoba, gagal, itu bukan kisah yang inspiratif atau motivasi. Itu sebuah privilege yang sangat besar. Bagi banyak orang, kalau mereka coba terus gagal, ya mereka mati. Udah habis ceritanya, segitu aja. Tapi teman-teman, gue coba melihat dari orang sekitar gue, dari cerita-cerita di sosial media. Gue melihat banyak orang yang sebenarnya punya privilege untuk gagal, tapi mereka nggak gunakan. Dan akhirnya saat tua nanti, mereka menyesal. Bagi kalian yang nonton video ini, gue yakin kalian punya privilege yang kalian nggak sadar. Kalian punya mata, kalian punya telinga buat dengar, kalian juga punya koneksi internet, kalian punya device yang bisa menonton YouTube. Itu sebuah privilege yang banyak orang nggak punya, dan itu suatu privilege yang sangat-sangat besar. Karena dari satu device itu, dan dari internet, kalian punya unlimited ilmu, unlimited knowledge yang bisa kalian akses kapanpun dan dimanapun. Tapi dalam privilege sebesar itu, sebenarnya kalian punya privilege yang lebih besar dari itu juga. Kalian punya privilege untuk gagal, privilege untuk mencoba, dan orang bakal bilang, ya udah nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa. Kalian masih bisa bangun, masih bisa makan, masih bisa tidur, masih punya pakaian. Tapi yang gue lihat, banyak orang yang gengsi untuk mendapatkan atau melakukan itu. Anak umur 20-an harus mikir mereka harus dapat kerja secepatnya, mereka harus settle, mereka harus dikontrak selama bertahun-tahun supaya dapat pekerjaan yang settle, dan ya udah gue segini-segini aja, yang penting gue dilihat sukses, gue dilihat sebagai orang yang bekerja, yang punya value. Nggak apa-apa, gue nggak usah mencoba, yang penting gue udah kelihatan sukses aja. Aneh ya teman-teman, saat kita punya kesempatan untuk gagal, saat itulah orang paling sedikit menggunakannya. Makanya mungkin kalian sering lihat orang umur 30, 40 yang udah mumet kerjanya, mereka tiba-tiba buat restoran, buat kafe. Itu namanya midlife crisis, orang banyak bilang. Karena mereka sadar, peluang yang mereka punya dulu, mereka nggak gunakan, dan mereka menyesal banget, dan akhirnya mereka mencoba melakukannya di umur 30 dan 40, yang itu adalah umur-umur yang lebih susah untuk mengejar mimpi kalian. Makanya kita bisa belajar dari kesalahan mereka, teman-teman. Kalau kalian masih umur 20-an,
mungkin masih punya tabungan yang cukup, masih ada yang support kalian, itu sebuah privilege yang sangat-sangat besar, teman-teman. Jim Carrey pernah bilang, lu bisa gagal di hal yang lu nggak suka. Apalagi lihat kondisi sekarang, teman-teman. Pekerjaan normal aja susah banget didapatkannya. Lapangan pekerjaan udah sangat-sangat tipis. Jadi kita bisa gagal di hal yang kita sebenarnya nggak inginkan banget. Kita cuma ya pengen aja supaya stabil. Kita bisa gagal di situ. Jadi kalau kita bisa gagal di situ, mending kita gagal di hal yang kita inginkan. Jadi itu suatu quotes yang gue inget sampai sekarang. Gue lakukan sampai sekarang. Dan kalau lu melakukan itu, paling nggak lu nggak hidup di ranah andaikan. Andaikan aja gue coba. Andaikan aja dulu gue berani. Andaikan aja dulu gue serius, gue fokus. Lu nggak hidup di situ. Terus bang, yang literally nggak bisa gagal. Terus gimana? Gue pasrah aja gitu. Gue nggak ngejar mimpi gue sama sekali. Gue di sini-sini aja gitu. Well, gue akan masuk ke chapter selanjutnya, yaitu adalah realitas hidup di Indonesia. Kalau kalian mungkin hidup di negara yang ekonominya stabil, yang ekonominya lebih bagus, mungkin nggak perlu nonton video ini. Ya karena kalau kalian hidup di negara dengan ekonomi yang stabil dan bagus, ya advice gue cuma ya udah kerja dengan baik, ya udah jilat bos kalian, ya udah naik terus di corporate ladder, kalian bakal hidup yang enak nantinya. Tapi ya kalau di Indonesia, gue nggak yakin tentang hal itu, teman-teman. Saat video ini dibuat, dolar udah menguat, IHSG-nya anjlok, pertamax sudah nambah 1.000. Dan yang lebih parah lagi, kalau ekonomi itu buruk, ya sebenarnya nggak apa-apa, itu bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau kebijakannya nggak stabil, tiba-tiba BBM naik jam 2 pagi lah, nah itu yang susah buat diprediksi, dan gue nggak tahu apakah kita bisa hidup yang aman dan nyaman di Indonesia ini. Belum lagi kalau kita nyebut ya rumah susah, gaji kita kecil banget di Asia Tenggara, belum lagi kalau keluar negeri susah, gimana ya, udah dolar udah mahal banget, keluar negeri ya udah boncos tambah boncos guys. Satu-satunya negara yang kalau kita travel dan kerasa murah itu cuma Vietnam dengan mata uangnya itu dong. Look, gue nggak mau bahas salah siapa dan penjelasannya gimana, lu nonton di Ferry Irwandi aja kalau mau ya. Gue cuma mau bahas realitanya aja, gimana kalau lu punya satu kerjaan dan fokus di satu kerjaan itu, ya hidup lu bakal gimana. Dan ya ternyata setelah diulik-ulik, ya nggak bagus hidupnya di situ-situ aja, dan standard of livingnya nggak terlalu tinggi. Makanya banyak banget orang di Indonesia itu punya dual income, suami istrinya punya income-nya, belum lagi side hustle, pasti banyak lagi, banyak yang jualan online lah, banyak buat konten, banyak juga yang buat bisnis lagi. Even sekarang udah banyak banget ding couple, dual income no kids, dimana kedua suami istri itu punya kerjaan tapi nggak punya anak, dan itu pun Tetap susah dapat rumah, bos. gue melihat orang-orang sekitar gue udah kerja lama dan kerjaannya itu di suatu tempat dan perusahaan yang prestigious, yang respectable, tapi untuk ngumpulin rumah, KPR rumah, bahkan mobil, itu lama banget ngumpulinnya. Dan itu dengan asumsi dua-duanya punya pekerjaan di tempat yang prestigious dan di atas UMR. Jadi teman-teman, gue kadang mikir untuk ambil resiko dan gagal mungkin udah bukan pilihan lagi di Indonesia tercinta ini. Belum lagi gue bahas tentang AI lah, gimana sekarang banyak banget PHK karena AI, itu udah nggak dibahas lagi lah. Gue udah bingung lagi kalau udah masuk AI. Seberapa besar nantinya ya gue nggak tahu juga. Tapi setelah gue lihat-lihat berita, setelah gue lihat-lihat statistik, gue rasa gak ada masa depan di mana middle class atau kelas menengah itu bakal lebih sejahtera dari sekarang. Yang gue lihat malah sekarang ya middle class bakal lebih ke peres dan akan lebih susah lagi hidupnya. Again, ini bukan buat nakut-nakutin, ini buat lihat realitanya aja gimana ke depannya. Jadi sebenarnya gue melihat ada dua pilihan. Kalau lu nggak ambil resiko sama sekali, lu mau kerja di kerjaan yang UMR terus di situ-situ aja di satu kantor itu, tapi dengan tidak ambil resiko itu, lu tetap ambil resiko yang besar juga, teman-teman. Lu bisa nggak dapet rumah, lu bisa nggak punya mobil, tiba-tiba BBM naik, dolarnya menguat, uang yang lu udah kerjakan selama ini, yang lu tabung selama ini bakal turun value-nya tiba-tiba tanpa ada ya pengaruh lu gitu, tiba-tiba turun aja. Realitanya adalah lu nggak bisa hidup tanpa resiko, teman-teman. Apalagi sekarang itu ekonomi tidak stabil. Makanya again, gue balik lagi ke quotes Jim Carrey, yaitu lu bisa gagal di hal yang lu nggak suka. Paling nggak lu gagal aja di hal yang lu suka. Terus ya gimana sih kita cara ambil resiko tanpa jadi gila gitu? Gue mau nih ambil resiko, oke. Gue mau ambil resiko, tapi gue nggak mau jadi gila, nggak mau jatuh miskin juga. Ya kan? Gue sadar satu hal sebenarnya, teman-teman. Kerja keras itu bukan jalur sukses. Kerja keras itu adalah kesuksesan itu sendiri. Oke, gue mau cerita sedikit, teman-teman. Dulu itu gue kerja di 2 tempat.
dan dulu dua-duanya remote dan gue dapet 2 gaji sekaligus. Itu masa-masa yang indah banget di hidup gue. Gue kerja di kafe, kerja di rumah, dapet gaji banyak gitu. Tapi sayangnya karena 2 perusahaan gue itu adalah perusahaan luar, yang mereka cabut dari Indonesia, ya nggak tahu kenapa, ya mungkin karena ekonomi kurang stabil. Dan ya udah gue jadi nggak ada kerjaan lagi. Dan gue coba apply banyak, gue coba apply banking lah, gue coba apply perusahaan-perusahaan besar. Tapi setiap gue wawancara dan udah 1 langkah lagi menuju mendapatkan pekerjaan di bank itu, hati gue tuh nggak tenang. Ya yang pertama karena ya gue nggak tahu itu halal atau haramnya kerja di bank ya teman-teman. Dan juga sebenarnya hati gue tuh ada di 2 tempat. Gue pengen jadi content creator dan gue pengen jadi dosen. Dan gue kejar lah itu. Gue dapet S2 gue ngonten tiap hari, dan gue mendapatkan apa yang gue mau. Tapi ya sayangnya gajinya beda jauh banget saat gue dulu kerja remote di 2 tempat. Dan gue harus cut cost banyak banget. Gue harus menghemat, gue harus kerja lebih banyak, dan gue merasa diri gue tuh gagal banget. Dulu gue happy, dulu gue punya semua hal yang gue mau dan hilang begitu saja, dan gue kesel sama diri gue sendiri. Tapi setelah gue ingat-ingat lagi, gue itu udah dapet semua yang gue mau. Gue mau jadi content creator, gue dapet. Gue mau jadi dosen, gue juga dapet. Gue mau S3, alhamdulillah gue sekarang dapet. Dan ternyata yang orang-orang bilang destinasi itu bukanlah goalsnya, atau itu bukan suatu hal yang bikin kita senang. Bener guys, progresnya mendapatkan hal itu, atau progresnya melakukan itu adalah kunci kebahagiaannya. Itu adalah kesuksesannya, bukan destinasinya. Contohnya, mungkin banyak dari orang itu mimpinya adalah untuk buat perusahaannya sendiri, untuk menjadi CEO, ya kan? Besok pun lu bisa aja jadi CEO. Tapi apakah lu senang? Enggak kan? Jadi yang sebenarnya terjadi adalah title-nya itu nggak penting. Destinasinya itu nggak penting. Yang penting adalah progress. Melakukan hal yang lu mau. Title tanpa makna itu kosong. Tanpa ada progress, tanpa ada hasil, tanpa ada kerjaan yang lu banggakan, itu title yang kosong. Jadi jawaban gue ke lu adalah, gimana caranya lu nggak takut gagal? Adalah untuk mengubah persepsi kegagalan atau persepsi kesuksesan lu. Lu yang nonton sekarang bisa jadi merasa gagal, bisa jadi merasa orang yang paling gagal sedunia ini. Padahal lu sebenarnya adalah orang yang sukses. Karena mungkin lu udah punya pekerjaan lu inginkan dari dulu, tapi ternyata lu gak merasa ini suatu hal yang lu mau karena ya gak sesuai ekspektasi lu. Padahal teman-teman, the goal is the process. Ingat-ingat ya, the goal is the process. Kesuksesan itu adalah progresnya, kerja kerasnya, bukan apa yang lu dapatkan. Jadi punya mimpi besar itu bagus. Lu harus tetapin satu mimpi besar lu itu. Tapi setelah itu nggak penting lagi. Yang bawa lu ke sana adalah progres-progres kecil. Dan progres-progres kecil itu, usaha-usaha yang lu lakuin itu, kayak sesimpel pergi kantor, lari pagi, nulis. Gimana caranya kita nggak gila untuk mengambil mimpi kita, untuk ambil resiko itu? Karena kita sadar, untuk mengambil resiko, itu adalah kesuksesan itu sendiri. You are happy if you are working hard. Gue seneng banget. Momen-momen gue paling happy adalah dimana gue bisa kerja keras to the max. Gue bisa ambil atensi gue bisa ambil semua energi gue ke satu pekerjaan ini. Itu adalah momen paling bahagia gue. Gue nggak tahu lu gimana. Momen paling bahagia adalah ketika gue capek tapi seneng. Bukan saat gue bisa main ML atau menonton film seharian. Itu malah momen dimana gue paling depresi. Jadi teman-teman, gue mau lu lihat sekitar lu. Gue mau lu lihat pekerjaan lu, gue mau lu lihat kehidupan. Mungkin lu merasa gagal, tapi sebenarnya nggak sama sekali. Hal-hal kecil yang lu lakukan setiap hari, yang progresnya mungkin nggak kelihatan, itu sebenarnya kesuksesan itu sendiri. Untuk capek di pekerjaan lu, untuk bingung mau ngapain lagi, untuk bekerja keras di suatu hal yang lu inginkan, itu adalah kesuksesan itu sendiri. Lu nggak kerja keras untuk sukses. Sukses itu adalah lu bisa kerja keras ke suatu hal itu. Gue Arya, dan subscribe kalau lu suka video ini.